Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ini dia materinya. Kita mulai ya. Jadi hari ini judul kita materinya adalah sosialisasi implementasi P5 bersama Wardah Inspiring Teacher. Oke, sebelum ke materi kalian tonton dulu videonya ya. Apakah muridnya? Ini adalah bagian terakhir dari program pameran karya murid, gitu ya, di program pameran karya murid dari Kampus Logika. Kali ini kita bisa. Dari video ini yang bisa kalian tangkap itu satu, nanti kalian akan melakukan yang namanya pameran. Apa sih Wardah Inspiring Teacher itu? Adalah program pelatihan untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Wardah Inspiring Teacher ini adalah program yang dilakukan oleh Paragon Corporation. Paragon Corporation itu adalah perusahaan yang membuat produk Wardah gitu. Jadi tujuannya sih Paragon Corporation atau Wardah Inspiring Teacher itu adalah ingin berbagi praktik baik yang dimana nanti bisa diterapkan ke dunia pendidikan. Ini dia. Ini adalah timeline atau waktu pelaksanaan program dari Wardah. Fokusnya itu kita di terakhir di sini. 10 November, kalau bisa kalian sudah melaksanakan pameran karya yang tadi disebutkan oleh Ryan. Ini dia. Jadi pameran karya itu adalah ajang pertunjukan yang dilakukan oleh kalian untuk kalian. Kan dari kalian untuk kalian, berarti kalian yang melakukan dari awal sampai akhir dan tujuannya pun dikembalikan ke kalian. Nah, dengan melakukan apa? Dengan melakukan yang namanya project profile. Jadi nanti di dalam pameran atau perayaan belajar, atau saya tanya dulu, pameran itu apa sih? Di dalam pameran itu kamu ngapain? Kebayang nggak? Kamu akan apa? Yang kemarin ke pameran tolong dijawab. Oke, tapi kalau saya nanya, saya bilang apa sih itu pameran? Di kalian kebayang ya apa itu pameran? Oke, di dalam pameran karya ini yang nanti akan kalian lakukan itu adalah ini, menampilkan proses atau produk hasil belajar. Kebayang? Jadi nanti kalian akan memamerkan proses atau produk belajarnya kalian gitu. Nah, nanti kita ngapain sih? Produknya apa sih? Prosesnya kayak gimana sih? Kita next ya. Nah, ini dia. Tadi katanya kan kalau misalnya kalian melakukan pameran karya, ingat ya semuanya, kita harus satu paham bahwa nanti kalian belajarnya itu akan melakukan pameran, atau tujuan akhir dari ini adalah kalian melakukan perayaan belajar. Sampai sini paham? Nah, untuk melakukan pameran karya tersebut kalian harus melakukan namanya project profile atau project penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat P5. Apa sih project profile itu? Project profile itu adalah
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah program yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa sih itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah ini dia. Oke. Nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu dirangkum atau dijabarkan di dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Itu adalah janji siswa kalian nomor 1 yang biasa dibacakan hari Senin saat upacara. Ini jadi yang harus kalian pahami, ini adalah sifat yang harus kalian miliki. Ini adalah sifat dari nilai-nilai Pancasila yang ingin dikembangkan di diri kalian melalui proyek profil. Apa itu dimensinya? 1. Adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah atau belum? Kalau belum, kenapa? Oke, ini yang pertama. Jadi harus menerapkan hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menerapkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan buat daftarnya, checklistnya. Oh ya, pegang dulu sebentar. Ini ada 10 lembar, tapi berkelompok aja. Apple. Sama ini tuh. Dari prego, mamanya kita ya. Anu mana? Oke. Itu adalah daftar dimensi proyek profil Pancasila atau pelajar Pancasila, nilai-nilai pelajar Pancasila, ya. Di dimensi itu adalah nama sifatnya, gitu. Kemudian di elemen itu adalah bidangnya, gitu. Bidang dari sifat si nomor 1. Nah, di sub elemennya adalah tindakan dari si sifat ini, gitu. Paham nggak? Contohnya di sub elemen pelaksanaan ritual ibadah. Pelaksanaan ritual ibadah itu adalah sifat akhlak beragama yang dimana masuk ke dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini tuh ada 2 sifat atau 2 karakter yang terbentuk, gitu. Nah, di mana sifat ini bisa terbentuk dengan melakukan sub elemen yang ada di sini, gitu. Contoh, mendalami budaya dan identitas budaya. Dengan kamu mendalami apa sih itu budaya, kenapa sih budaya itu ada, gitu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam itu masih ke kebinekaan global, ya. Kita naik ke tingkat atas, menjaga lingkungan alam sekitar. Menjaga lingkungan alam sekitar itu artinya adalah kamu punya sifat berakhlak. Tapi berakhlaknya ke siapa? Berakhlaknya ya kepada ke alam, gitu. Di sini dijelaskan. Itu artinya di dalam sifat ini banyak tindakan-tindakan yang bisa kamu lakukan untuk terciptanya karakter ini. Salah satunya adalah di tabel ini. Begitu ya. Begitupun dengan misalnya di dalam melakukan mandiri. Coba perhatikan di mandiri. Di mandiri itu ada elemen regulasi diri, yaitu artinya adalah kamu mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, gitu. Jadi kamu dengan mengendalikan pengembangan diri itu kamu sedang melakukan atau sedang membangun karakter mandiri. Kira-kira seperti itu. Paham?
Nah, ini adalah dimensi nomor 1. Tujuannya itu adalah ini. Kemudian setelah itu yang kedua, bernalar kritis. Artinya adalah dengan dimensi bernalar kritis, kalian diharapkan mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif dengan melakukan apa? Nah, yang ada di sini, yang di sub elemen. Gitu. Kamu bisa menciptakan sifat ini itu dengan melakukan kegiatan yang ada di sub elemen ini. Oke, yang ketiga yaitu adalah dimensi berkebinekaan global. Artinya kalian diharapkan bisa mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Artinya adalah kalian menghargai budaya-budaya Indonesia. Itu termasuk ke dalam sifat karakter berkebinekaan global. Gitu. Tindakannya apa nanti akan ditunjukkan di dalam project profil. Nah, keempat, bergotong royong. Yang ini sudah jelas ya. Kalau kalian kerjasama gitu, kolaborasi itu termasuk ke dalam membentuk karakter bergotong royong. Kemudian yang kelima, mandiri. Mandiri ini bukan berarti kamu kerjain sendiri gitu, enggak. Mandiri di sini itu artinya adalah kamu bertanggung jawab terhadap proses belajar kamu sendiri. Kamu harus melakukan apa? Kamu harus bagaimana? Tugas apa yang kamu emban, kamu selesaikan dengan baik. Itu adalah mandiri. Bukan berarti kamu kerja sendiri-sendiri. Paham? Nah, kemudian berikutnya adalah kreatif. Kalau kita ngomongin kreatif itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau kamu mau kreatif, kamu bisa melakukan proses kreatif yang pernah saya ajarkan ke kalian. Kalau kamu terbiasa melakukan proses kreatif, kamu otomatis akan kreatif gitu. Jadi kuncinya di dalam kreatif itu adalah menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Berdampaknya itu bukan hanya untuk kamu, tapi adalah untuk masyarakat di sekeliling kamu, emak bapak kamu, adik kakak kamu, gitu, paman bibi kamu, tetangga kamu. Nah, ini adalah tujuan daripada kreatif. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke dalam inti materinya. Apa sih itu inti materinya? Yaitu adalah tema P5. Tadi kan kalian harus melakukan project profil. Nah, di dalam melakukan project profil, step pertama yaitu adalah memilih tema. Apa sih itu tema? Jadi, dalam melakukan project profil itu ada 8 tema yang bisa dipilih. Nah, di dalam melakukan project profil P5 ini sebenarnya dari Wardah sendiri gitu sudah memberikan buku pedomannya. Nah, ini tinggal saya terapkan aja ke kaliannya gitu. Nah, di sini itu ada beberapa tema yang bisa dipilih. Salah satunya adalah kewirausahaan, terus gaya hidup berkelanjutan. Nah, di dalam buku ini itu ada 3 tema yang bisa langsung kita terapkan di kalian. Yang pertama tadi kewirausahaan, kedua itu hidup berkelanjutan, kemudian yang terakhir adalah bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, sama kewirausahaan. Jadi kalian mau ngapain, tujuannya apa, penerapannya seperti apa, isinya bagaimana, apa aja yang harus kalian lakukan, itu semuanya sudah ada di sini gitu. Tinggal we do it gitu. Intinya tinggal kita lakukan aja. Si ini nyuruhnya ini, kamu lakukannya ini gitu. Nah, di buku ini ada apa sih? Saya jelasin misalnya.
Nah, ini dia semuanya perhatikan. Di dalam melakukan project profil itu mempunyai alur atau ibaratnya prosesnya kayak gimana di sini. Jadi di dalam melakukan P5 atau project profil itu ada 4 kegiatan, yaitu temukan, bayangkan, lakukan, sama bagikan. Di sini contohnya adalah kalau di dalam temukan itu mengenali dan membangun kesadaran. Artinya adalah kamu belajar teorinya dulu. Kemudian di bagian bayangkan itu kamu akan menggali permasalahan di lingkungan. Artinya kamu mencari permasalahan yang ada di sekitar kamu sesuai dengan temanya. Kemudian di tahap lakukan adalah kamu kan tadi di tahap bayangkan sudah menemukan permasalahan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Itu kamu di tahap lakukan. Nah, kemudian setelah kamu melakukan dari penyelesaian permasalahan yang muncul, hasilnya apa? Kamu lakukan bagikan, yaitu pameran karya atau perayaan belajar. Itu tahapannya, alurnya. Kebayang tidak semuanya? Kita ambil kesimpulannya ya. Oke, semuanya yang harus kalian pahami adalah kalian akan melakukan ini, project profil. Oke? Tujuan terakhirnya itu adalah kalian melakukan perayaan belajar. Apa itu perayaan belajar? Pameran. Pameran karya. Nah, di tengah-tengahnya itu kan pasti proses ya. Nah, di proses ini terbagi menjadi 4 tahap. 3, 4. Yang pertama itu adalah temukan. 2, bayangkan. Lakukan. Nah, di tahap bagikan itu kan ini. Kuncinya adalah di sini. Nah, untuk melakukan kegiatan ini kalian harus memilih temanya dulu. Tema P5. Ini dia. Nah, rencana awal saya akan mau melakukan ini. Ditambah Arifan lokal. Kalau kita berbicara tentang kearifan lokal, itu artinya adalah tentang budaya atau adat dari daerah kita gitu. Nah, apa sih kearifannya lokal Indramayu? Misalnya contoh, makanan khas spesialnya Indramayu itu apa? Mangga. Makanan. Apa ya? Lengko. Nasi lengko. Misalnya ya nasi lengko. Nah, Nasi lengko bahasa ini kan makanannya ya. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, berarti kan jualan. Nah, maka kalian akan melakukan jualan nasi lengko. Oh, jualan. Iya. Kira-kira begitu. Kayak bazar kemarin loh. Iya. Tapi permasalahannya adalah di sini harus tentang adat atau budayanya Indramayu. Dagang pelem. Tapi yang harus kalian perhatikan di dalam kewirausahaan ini nggak cuma jualan.
sebenarnya di dalam melakukan project profil tersendiri, sekalipun itu tanpa wadah Inspire, saya sudah pernah melakukan. Cuman bedanya adalah kalau kemarin itu nggak ada perayaan belajar, nggak ada pameran karyanya. Nah, kalau sekarang di kalian ada perayaan belajar dan pameran karya. Tujuan akhirnya itu adalah di sini. Kakak kelas kalian itu kemarin cuma sampai tahap ini. Ini bentuknya. Jadi ini itu merupakan hasil belajar dari melakukan project profil. Jadi dalam melakukan project profil itu sebenarnya gampang, bisa dalam bentuk ini. Tapi dalam melakukan ini tuh kamu harus melakukan ini. Melakukan yang ketiga ini kemudian dirangkum dalam sini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini punyanya Kakak Lupita. Kakak Lupita bisa presentasikan boleh? Boleh. Ada di sini punya kelompoknya Kak Sugi, Aisyah, Cahayu, Dewi Fitriani, Latifah, Lupita, Aldi Jailani. Di dalam melakukan project profil itu berarti kamu akan melakukan sebuah project. Project itu adalah praktik nyata dari teori yang sudah kamu pelajari di kelas gitu. Nah, kemarin waktu kelas 10, kakak siapa namanya? Kenalan nggak boleh, kenalkan. Oke, semuanya. Tadi kan sudah saya bilang ya, sebenarnya untuk melakukan project profil itu sendiri atau project based learning itu belajar dengan melakukan project gitu. Itu sama aja dengan melakukan P5. Jadi setelah melakukan ini semua, ini dia. Jadi kalian kan belajar 3 ini gitu. Dalam melakukan ketiga ini kalian akan membuat ini. Nah, dari pembuatan ini akan kalian bagikan di kamera karya. Itu alurnya. Terima kasih. Boleh. Supaya ada bayangan kayak apa sih laporan itu gitu. Nah, ini dia. Kita tadi sudah sampai tahap ini ya. Tadi di dalam alur itu ada 4 proses ya. Di dalam 4 proses itu kalian akan melakukan 5 hal ini. Mensiapkan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Kelima hal ini akan kalian lakukan kerangkum dalam 4 aktivitas tadi, yaitu temukan sampai dengan bagikan. Ini dia pameran karyanya. Kira-kira nanti pameran karya itu bisa dilakukan secara galeri atau cukup dengan presentasi kelompok, bisa juga dilakukan dengan word cafe atau seminar. Jadi pameran karya itu nggak harus seperti yang pameran kalian kemarin kunjungi. Sebenarnya pameran yang kemarin kalian kunjungi itu bukan termasuk ke dalam perayaan belajar, bukan itu. Itu adalah di tahap melakukannya. Tapi pameran karya atau perayaan belajar sendiri itu kira-kira seperti ini. Jadi karya-karyanya kalian ditempel-tempelkan, kemudian dipajang dan dilihat oleh orang-orang. Itu kalau dalam bentuk produk ya. Rencana awal saya, kalian itu nanti perayaan
atau pameran karya itu akan dilakukan seperti orang ini gitu. Jadi papernya kalian itu akan dipajang di sini, terus kaliannya ada satu orang yang jaga stand dan akan menjelaskan paper yang ada di sini. Itu ide awal saya. Rencananya saya mau melakukan ini ke kalian itu sama seperti ini gitu. Ini namanya adalah Word Cafe gitu. Jadi ada kalian buat bootcamp, kemudian di dalam bootcamp itu ada satu orang yang jaga. Satu orang yang jaga itu akan menerangkan proses belajarnya kalian kemarin ngapain gitu. Nah, ini kan bentuknya kelompok ya. Nah, sisanya itu akan keliling ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Nanti akan diberikan waktu misalnya 15 menit atau 10 menit. Orang yang keliling itu dan kamu yang jaga itu kalau sudah 10 menit balik lagi ke bootcamp yang kalian. Kemudian akan dilakukan diskusi. Kamu tuh tadi 10 menit ngapain sih gitu. Kamu belajar apa di bootcampnya mereka gitu. Apa yang kamu rasakan setelah mengunjungi bootcamp yang lain gitu. Itulah Word Cafe. Kira-kira seperti ini bayangannya gitu. Begitulah apa yang akan nanti kita lakukan sampai dengan Desember ke depan. Terakhir, catatan untuk kalian supaya pameran karya kita berhasil terlaksana, maka kalian setiap harinya akan melakukan atau mengisi yang namanya adalah jurnal belajar dengan metode Kaizen. Apa sih itu metode Kaizen? Metode Kaizen itu adalah metode yang berasal dari Jepang, berasal dari kata Kai dan Zen, yang dimana artinya adalah saya garis besar ini. Jadi kalau kamu perayaan atau pameran belajarnya ingin sukses, tiap harinya kamu akan mengisi jurnal belajar dengan metode Kaizen. Gimana sih Bu metode Kaizen itu? Metode Kaizen itu adalah ini dia isinya. Pertama, apa yang sudah kamu pelajari saat itu, kamu catat di jurnalnya. Yang kedua, hal baik apa yang sudah kamu lakukan di hari itu. Nah, yang ketiga, event bitternya apa? Event bitter itu adalah kamu mau melakukan perubahan baik apa ke depannya. Jadi nanti kita ambil contoh. Contohnya seperti ini. Jurnal belajar itu. Nah, ini dia. Nanti kamu masing-masing dari kamu akan mengisi ini. Jurnal belajar dengan metode Kaizen. Nama kamu, tanggalnya. Kamu belajar apa hari ini? Apa yang kamu pelajari? Kamu catat di sini, gitu. Nah, kemudian dari hari itu hal baik apa yang sudah terjadi? Hal baik apa yang kamu lakukan? Itulah metode Kaizen. Jadi dari hari ini tuh, besok hari itu harus lebih baik daripada hari ini. Itulah metode Kaizen atau jurnal siswa yang akan kamu isi setiap harinya nanti. Kira-kira begitu. Ya, itu dia. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Semuanya itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk atas waktu dan ketersediaan kalian. Yang pasti adalah sudah berapa? 2 jam ya. Akan lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.